Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi YIN Tulungagung. Pada pertemuan yang ke-13 ini kita telah sampai pada tema yang ke-11, yang mana kita hari ini adalah membahas filsafat barat zaman modern abad ke-19, yang mana nanti kita akan membahas 3 aliran, yang mana abad 19 ini ditandai dengan munculnya 3 macam aliran besar pengaruhnya di barat. Yang pertama adalah aliran idealisme di Jerman. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Fichte, Schelling, Hegel, dan Schopenhauer. Dan yang kedua nanti muncul aliran positivisme. Tokohnya adalah Auguste Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Yang ketiga juga ada aliran materialisme, yang mana aliran materialisme ini diidentikan dengan tokoh-tokoh yang beraliran ateis atau yang menganggap Tuhan itu tidak ada, karena apapun yang mereka percaya adalah hal-hal yang fisik, yang nyata, yang berdasarkan fakta, yang bisa diakses oleh panca indera. Tokohnya antara lain ada Ludwig Feuerbach dan Karl Marx. Selanjutnya, yang pertama kita bahas tentang aliran idealisme. Idealisme sendiri berasal dari bahasa Yunani idealismos, berasal dari kata ide atau sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa atau mind dan roh atau yang dikenal dengan spirit. Maka idealisme ini muncul karena penolakan terhadap pandangan-pandangan yang realisme atau materialisme. Jadi lawan kata dari idealisme ini, yang kalau idealisme ini yang serba roh, serba jiwa, dan sedangkan materialisme yang serba materi, serba benda, ada wujudnya. Yang pertama tokoh yang akan kita bahas adalah Fichte. Pangkal pikiran Fichte dalam ajarannya tentang ilmu pengetahuan yang praktis sama dengan pangkal pikirannya yang terdapat dalam ajaran tentang ilmu pengetahuan yang teoritis. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat moral, yang di dalamnya mengandung suatu usaha. Tugas manusia bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk berbuat sesuatu dengan pengetahuannya. Isi tugas moral manusia diturunkan dari 2 dasar pemikiran, yaitu bahwa manusia berkewajiban menghargai diri sendiri sebagai makhluk yang bebas, dan bahwa ia senantiasa berkewajiban berbuat dengan tidak memperkosa kebebasan orang lain. Artinya tidak boleh menekan kebebasan orang lain. Dengan demikian, Fichte menganjurkan supaya kita memenuhi tugas-tugas itu sendiri yang harus menjadi satu-satunya pendorong moral. Fichte merupakan seorang pemikir yang penting dalam metafisika. Pendiriannya adalah panteisme. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini dianggap Tuhan karena ciptaan Tuhan. Ini kira-kira begitu. Dalam ajaran tentang pengenalan, ia adalah seorang idealis. Sedang dalam etika, yang kedua adalah Schelling. Schelling ini menurut para ahli berpendapat bahwa dalam pemikiran Schelling terjelas tampak ada 3 tahap, yaitu tahap filsafat alam, filsafat identitas, dan filsafat wahyu atau filsafat positif.
Dalam filsafat alamnya, Schelling berpangkal dari gagasan bahwa jikalau kita mulai berefleksi atau memikirkan pengetahuan, kita senantiasa membedakan antara objek dan sasaran di luar kita dan menggambarkan objek-objek itu secara subjektif di dalam diri kita. Pandangan Schelling tentang alam yang demikian ini dikokohkan dengan suatu teori yang mutlak. Yang mutlak itu pada dirinya adalah suatu aktivitas pengenalan yang bersifat kekal yang terjadi secara terus-menerus. Menurut Schelling, aktivitas yang kekal itu boleh digambarkan sebagai terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1. Aku yang mutlak yang mengobservir dirinya dalam akal yang ideal, artinya dalam alam sebagai pola umum yang digambarkan Schelling sebagai suatu kesatuan yang hidup. Yang kedua, yang mutlak sebagai objek yang dipisahkan, diubah bentuknya menjadi aku mutlak. Mungkin yang disebut aku mutlak ini yang dimaksudkan adalah Sang Maha Pencipta sebagai suatu yang bersifat subjek yang secara alamiah diungkapkan di dalam alam penggambaran, yaitu alam ideal dari pengetahuan manusia. Dalam tahap ketiga terjadi suatu sintesi. Di sini aku mutlak yang objektif dan aku mutlak yang subjektif mewujudkan satu kesatuan. Jadi dia menganggap bahwa antara pencipta dan yang menciptakan ini dianggap menjadi satu. Mungkin gambarannya seperti itu. Maka dia pandangannya sebagai panteisme. Demikianlah aku mutlak adalah suatu aktivitas mengenal diri yang terjadi terus-menerus, yang mutlak sebagai zat yang kekal. Jadi yang mutlak ini berarti Tuhan yang kekal sebagai idea yang mengaktifir dari diri di dalam alam dan kembali kepada dirinya sendiri sebagai yang bersifat subjektif di dalam alam penggambaran untuk akhirnya mengenal dirinya sendiri sebagai identitas antara yang nyata dan yang ideal sebagai alam dan roh. Kemudian Hegel ini termasuk filsuf barat yang paling menonjol dan memberikan pengaruh besar di luar Jerman. Ia menulis banyak buku, sekalipun filsafatnya sukar untuk dimengerti, refleksi akali atau pemikiran tentang akal mengiyakan keterbatasan dan membangkitkan perlawanan. Akan tetapi refleksi tersebut sekaligus memilih pengarahan yang menuju pada yang mutlak. Dengan demikian, hal itu meniadakan diri sendiri dan meniadakan segala keterbatasan. Dalam hidup sehari ada banyak teladan tentang apa yang dimaksud oleh Hegel, yaitu suatu pandangan yang ekstrim kanan menimbulkan suatu reaksi ekstrim kiri. Maka ini disebut dengan pandangan dialektis atau metode berpikir yang dialektis. Maka yang ekstrim kanan disebut dengan tesis atau tesa, dan yang reaksinya disebut dengan antitesis, yang kemudian menelurkan suatu kompromi yang menyelaraskan keduanya menjadi sintesis. Maka cara berpikir Hegel yang semacam ini banyak diikuti oleh para pemikir sesudahnya dengan yang disebut dengan metode dialektis, berpikir dengan tesis, antitesis, dan mengambil kesimpulan dengan sintesis. Umpamanya golongan yang satu menghendaki supaya negara menguasai agama harus tunduk kepada pemerintah, ini disebut tesis. Pandangan yang demikian ini membangkitkan reaksi menghendaki supaya agama menguasai negara, ini disebut antitesis. Tesis ini reaksinya disebut antitesis. Sintesisnya, penggabungan antara keduanya, ialah pandangan yang menghendaki perpisahan antara agama dan negara. Keduanya harus diberi tugas sendiri di bidangnya sendiri-sendiri, supaya tata tertib nasional terjamin dan kebebasan beragama terjamin, sehingga hak beragama dihormati, kepentingan agama tidak dicampurkan dengan kepentingan politik.
Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Seluruh proses dunia adalah suatu perkembangan roh sesuai dengan hukum dialektika. Roh meningkatkan diri tahap demi tahap menuju kepada yang mutlak. Nah, yang mutlak itu adalah pada yang maha pencipta. Yang keempat yaitu Schopenhauer. Schopenhauer ini pangkal pikirnya adalah filsafat Kant yang mengajarkan bahwa yang kita ketahui dari segala sesuatu hanyalah penampakan-penampakan saja. Perbedaan antara Kant dan Schopenhauer terletak dalam ajaran tentang benda dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa Jermannya Das dich an sich. Menurut Schopenhauer, dunia adalah suatu gagasan. Dari dunia sebagai gagasan itu tiada jalan yang menuju kepada dunia dalam dirinya sendiri. Di luar atau di atas gagasan tiada dunia dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu hakikat dunia tidak dapat didekati dari luar. Sebagai segala pendekatan dari luar hanya memberi pengetahuan tentang apa yang tampak saja. Selanjutnya jasa Schopenhauer bahwa ia membuka mata terdapat bagian dalam yang gelap dari manusia yang ada di bawah permukaan kesadaran. Di dunia filsafat, Schopenhauer untuk pertama kali membuka jalan suatu kesadaran. Yang kedua adalah aliran positivisme. Definisinya adalah positivisme berasal dari kata positif atau yang artinya faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta. Menurut aliran positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi pada fakta-fakta dan gejala-gejala. Jadi yang dia percaya menurut kelompok ini adalah apa yang tampak menurut gejala-gejala yang dapat diakses oleh panca indera. Maka positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala hal-hal yang berkenaan dengan teologik dan metafisik. Kemudian Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis atau zaman teologis. Pada zaman ini, singkat kata, manusia masih mengenal adanya roh, kekuatan roh, baik ada pada bendanya atau rohnya orang yang sudah meninggal, atau dikenal dengan animisme. Artinya manusia masih percaya pada kekuatan yang berada dari luar dirinya, bukan dari diri manusia itu sendiri. Kekuatan jimat, kekuatan dukun, kekuatan supranatural, seperti itulah kira-kira ini yang zaman teologis. Kemudian zaman ini ada 3 tahap juga, ada animisme, politeisme, dan monoteisme. Kemudian zaman metafisik, artinya zaman ini hanya mewujudkan suatu perubahan saja dari zaman teologis, sebab kekuatan yang adikodrati atau dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan yang abstrak dengan pengertian-pengertian dengan pengada. Artinya apa? Zaman metafisik ini manusia sudah mulai berpikir tentang hakikat yang tidak kelihatan, itu yang abstrak tadi yang disebut dengan Tuhan, dewa, dan atau roh lah. Ini mereka bertanya tentang esensi, hakikat, bertanya tentang substansi atau materi pokok dari yang gaib itu, juga bertanya tentang eksistensi, keberadaan. Mereka membahas tentang keberadaan Tuhan, keberadaan dewa, keberadaan yang gaib dan lain sebagainya. Nah, ini mulai pemikiran-pemikiran itu disebut dengan pemikiran pada tahap metafisik. Kemudian zaman positivis. Zaman positif ini dikenal zaman ilmiah. Orang sudah mulai kegiatan penelitian, riset, observasi, dan kemudian juga mengenal eksperimentasi.
supaya manusia mendapatkan pengetahuan yang benar. Kemudian John Stuart Mill ini mengatakan bahwa psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar menjadi asas bagi filsafat. Tugas psikologi adalah penyelidikan apa yang disajikan oleh kesadaran, artinya penghindaran kita dan hubungan-hubungannya. Tujuan manusia ialah memperoleh kesenangan, terutama dalam hal yang dapat membangkitkan nafsu, bahwa yang ingin dicapai seorang bukan dari bendanya, melainkan mereka memperoleh kebahagiaan yang ditimbulkan dari benda yang dimilikinya. Kemudian Herbert Spencer lahir di Derby dan menjadi filsuf yang paling berpengaruh di abad ke-19 di zamannya. Menurut dia, keterangan tentang dunia baik yang bersifat religius maupun yang bersifat metafisik, keduanya menimbulkan hal-hal yang secara batiniah saling bertentangan. Keduanya ingin memberikan penjelasan tentang asal mula tentang sesuatu. Tugas filsafat ialah menyatukan secara sempurna gejala-gejala itu. Untuknya diperlukan adanya suatu asas pusat yang dinamis. Kemudian yang terakhir adalah aliran materialisme. Materialisme ini adalah faham aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau alam atau dunia fisik. Maka bagi kelompok materialisme ini, yang mereka percaya adalah yang berbentuk fisik, yang berbentuk materi, yang ada wujudnya, seperti itu. Maka hal-hal yang bersifat abstrak itu ya tidak apalagi yang bersifat metafisika, mereka tidak memperhatikannya atau dikatakan mengabaikannya. Maka materialisme ini menurut Harun Hadiwiono muncul akibat terjadi pepecahan antara pengikut Hegel. Maka nanti timbul ada sayap kanan dan sayap yang lebih konservatif dan sayap kiri yang lebih progresif. Tetapi kita hanya membahas dua tokoh saja yang berhaluan kiri. Yang pertama adalah Ludwig Feuerbach. Dia merupakan, menurut Feuerbach, hanya alamlah yang berada. Oleh karena itu manusia adalah makhluk alamiah. Segala usahanya didorong oleh nafsu alamiah, yaitu dorongan untuk hidup. Yang terpenting pada manusia bukan akalnya tapi usahanya. Nah, jadi akal dianggap tidak penting. Jadi yang lebih penting usahanya. Sebab pengetahuan hanyalah alat untuk menjadikan segala usaha manusia berhasil. Jadi supaya manusia itu berhasil itu harus ada usaha. Kalau mikir terus tanpa ada perbuatan, ada usaha, maka bagaimana manusia itu berhasil? Kebahagiaan manusia dapat dicapai di dalam dunia ini. Oleh karena itu agama dan metafisika harus ditolak. Artinya dia menganggap ajaran-ajaran agama dan metafisika itu dianggap ditolak. Ia mengkritik agama pertama dengan psikologi, dengan menulis buku Das Wesen des Christentums, Hakikat Agama Kristen 1841. Menurut dia agama timbul keluar dari hakikat manusia sendiri, yaitu dari sifat egoismenya, dari pendambaan terhadap kebahagiaan, apa yang tidak ada pada dirinya sendiri, tetapi yang didambakan manusia digambarkan sebagai kenyataan yang ada para dewa. Jadi gambaran dewa itu bagian daripada pikiran manusia. Ada dewa yang ditugaskan mengatur matahari disebut dewa matahari, ada dewa siang, dewa malam, dan semua, ada dewa langit, dewa bumi yang mengurus dunia langit, ada yang mengurus bumi, disebut seperti itu. Jadi banyak macam dewa atau yang dikenal dengan politeisme. Kemudian yang terakhir adalah Karl Marx. Karl Marx ini lahir di Bonn, kemudian hidup di Berlin. Kemudian dia belajar filsafatnya Hegel, dan pemikiran Hegel dan Feuerbach telah banyak berpengaruh pada diri Marx. Singkat kata, bahwa menurut
manusia adalah makhluk alamiah. Artinya manusia harus dibedakan dengan binatang, sebab manusia makhluk yang bermasyarakat, yang dilibatkan dalam produksi, dilibatkan dalam hubungan kerja dan hubungan milik. Nah, inilah bedanya antara manusia dengan binatang. Kalau binatang ya jelas tidak bisa hidup bermasyarakat, dan hakikat manusia adalah pekerja, atau disebut dengan homo laborans. Juga disebut sebagai homo faber, artinya manusia itu menciptakan segala kemungkinan bagi dirinya. Manusia itu menciptakan karyanya sendiri. Menurut Marx, agama adalah hasil proyeksi keinginan manusia. Perasaan dan gagasan keagamaan adalah hasil suatu bentuk masyarakat tertentu. Maka negara dan masyarakat inilah yang menghasilkan agama. Baik, sekian, terima kasih. Itu pembahasan kita tentang filsafat modern abad ke-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.